saya, Kairos mengubah menjadi nasib mujur. Matahari Allah terbit, kegelapan lenyap, nasib mujur mulai muncul, nasib malang hilang tenggelam. Amin. Saudara ingin demikian? Beri jabatan tangan seseorang, katakan selamat, Anda pasti mendapat pagi hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil. Amin. Para kekasih, kita akan melihat yang pertama ya. Definisinya apa sih? Definisi Kairos, saudara. Dan yang kedua, cara memperoleh Kairos. Maka hidup akan menjadi wonderful. Yang pertama, saudara, definisi Kairos. Kairos adalah saat sakral Allah. Saat suci dari Tuhan. Di dalam memberi sesuatu yang great, yang hebat kepada anak-anaknya. Terus kalau saya membutuhkan yang great, yang wonderful, yang hebat, yang ajaib, yang mujizat, saya nggak bisa pakai cara lain. Umpama, ya, saya saya usaha apa menurut kemampuan saya. Saudara, tidak bisa. Saya hanya akan mentok pada standar duniawi saja. Contoh, kalau dokter sudah bilang, ibu atau bapak sudah tidak ada obatnya penyakit ibu atau penyakit bapak. Ya udah, kita akan berhenti di sana dan kita akan putus asa. Lain dengan seorang anak Tuhan yang mengenal pelajaran tentang Kairos ini. Tuhan, kata dokter demikian, atau kata keadaan keuangan bank saya punya money manager, saya punya fund manager mengatakan ini segala macam. Aduh, keadaan keuangan Anda sangat buruk sekali. Cepat-cepat larilah, atau cepat-cepat cari utangan dan lain sebagainya. Cepat-cepat jual barang dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita sudah mentok dan kita tidak punya Kairos, saudara, saya dan saudara akan benar-benar kelabakan. Itu sebab Anda dan saya harus mempunyai Kairos. Waktu sakralnya engkau. Saya membutuhkan kesembuhan dari penyakit saya. Saya membutuhkan keuangan yang sangat saya perlukan. Jumlahnya di luar jangkauan saya, Bapa. Tolong kepada saya. Bapa menjawab, dengar, hambaku sedang berkhotbah. Dengar, supaya engkau dapat. Saudara, banyak kali saya dan saudara tidak mau dengar. Itu sebab kita tidak dapat. Itu sebab Anda dan saya harus belajar. Tuhan, Kairos, saya mau. Hari ini saya datang di rumahmu. Hari ini saya boleh yakin. Hari ini saya boleh pasti bawa pulang. Bahwa saya mendapatkan shortcut ilahi. Jalan pintas ilahi. Amin. Yakinkan diri saudara. Para kekasih, ada sebuah ayat yang luar biasa. Mohon dibuka di Alkitab saudara. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-10. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-10 para kekasih. Mari kita akan baca. 1, 2. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku. Maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku. Sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi. Dan mengajarkan kepada anak-anak mereka. Amin. Saudara, di mana kita mendapat kata Kairos? Kata Kairos itu ada pada awal ayat ini. Yakni hari itu. Katakan, yakni hari ini. Ketika saya mendengar firman, ketika saya ada di hadapan hadirat Tuhan, itu dia. Jadi ketika saudara datang di gereja ini, saudara datang menghadap hadirat Bapa, saudara engkau berada di dalam hadiratnya dan engkau mendengar firman. Yakni saat
Itu yakni hari itu ketika engkau mendengar firman Tuhan. Terus apa sih Kairos? Yaitu pada waktu Anda dan saya datang ke hadirat Tuhan. Dari rumah barangkali kita mempunyai beban yang berat. Saudara, tidak menutup kemungkinan semua kita punya beban, pemikiran yang berat. Mungkin sepanjang malam saudara tidak bisa tidur. Atau minggu kemarin saudara mempunyai beban-beban yang berat. Tanggungan yang saudara belum bisa penuhi. Itu normal, semua orang ngalamin. Sakit tidak sembuh. Saudara. Sehingga saudara ketika saudara datang di hadapan hadirat Tuhan. Persis seperti ayat ini. Yaitu hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Horeb adalah gunung Allah. Ayo, tinggalkan semua beban saudara. Saya sering kali mengatakan di Griyo Panembah rumah Allah ini, saudara harus menaruh beban saudara. Kemustahilan saudara. Penyakit saudara. Semua nasib buruk saudara. Nasib malang saudara. Taruh di ujung kaki Tuhan. Ketika engkau datang di Horeb, di gunung Allah. Yakni hari itu. Ketika engkau menghadap hadirat Tuhan di gunung Tuhan atau di Horeb. Saudara. Jadi saudara perlu menaruh beban. Dan saudara begitu percaya dan yakin. Saudara gak mau bawa pulang beban saudara. Maka ini saat Kairos. Karena engkau tidak bisa melakukan ini di gedung bioskop. Di teater. Ya di klub. Di restoran, di mall, ataupun di kebun binatang. Engkau tidak bisa melakukan demikian. Engkau bisa berdoa sudah tentu dalam gedung bioskop, di klub-klub malam. Engkau bisa berdoa di kebun binatang. Engkau bisa berdoa di dalam mall. Tetapi tidak sama ketika engkau datang pada Kairos Allah. Di rumah Allah beda. Engkau bisa doa tapi beda. Jadi kalau saudara datang dalam rumah Tuhan ini dengan hati yang sangat terbuka, hati yang sangat memohon, saya yakinkan tidak mungkin tidak dapat. Engkau pasti dapat. Amin. Kenapa? Engkau tidak berbakti di tempat lain. Engkau berbakti di satu tempat yang didedikasikan. Dan sudah diinaugurasikan menjadi rumah Allah. Engkau harus berbahagia untuk hal ini. Saudara. Itu sebab dalam Ulangan 4 ayat yang ke-10 ini. Maka pada hari itu pada Kairos. Yaitu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan. Nah, aku akan melakukan pekerjaan yang besar. Ayat 40, Ulangan 4 ayat 40 ya. Saya lanjutkan ayat 40, tolong dibuka. Siap? 1, 2. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Amin. Lihat. Ada kata Kairos lagi di sini ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada Kairos ini. Pada hari ini. Jadi dari ayat 10 tadi sampai ayat 40. Wah, 31 ayat. Dari begitu panjang firman Tuhan yang diulangi oleh Musa kepada bangsa Israel sebelum dia mangkat. Dalam 31 ayat ini. Dia mengakhirinya dengan satu konklusi dan kesimpulan. Kalau kamu berpegang pada ketetapan dan perintahnya yang Tuhan sampaikan pada Kairos ini. Katakan pada hari ini. Pada Kairos Tuhan ini. Khusus bagi saya. Maka Allah berjanji.
baiklah keadaan saya dan anak-anak saya dan hari tua saya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Hebat sekali. Keuntungan dari seorang mempunyai kairos. Pas dia dengar firman, sudah langsung diberi. Saudara, itu sebab orang harus sadar, aku harus ada pada waktunya Tuhan. Pada kairos Tuhan. Kalau saudara menyadarinya, dari ayat yang ke-10, ingat waktu kairos itu kan, kamu berdiri di hadapan Tuhan. Musa ingat enggak? Tuhan, hamba ingat. Nah, sekarang setelah 31 ayat, hari ini, ayat 10, hari itu, kairos itu kamu masih ingat Musa? Masih Tuhan, good. Sekarang, hari ini aku bicara lagi Musa. Hari ini juga kairos Musa. Kalau engkau pegang perjanjianku dan engkau mendengar dengan sungguh-sungguh Musa, engkau akan menjadi baik keadaanmu dan anak keturunanmu akan diberkati, umurmu puas. Kamu menerima janji-janji Allah. Saudara, itu sebab betapa pentingnya. Ini bukan hanya sakral dan terlalu suci sehingga kita tidak bisa menghampiri Allah. Tidak. Walau dia maha kudus, katakan, walau Tuhan maha kudus. Namun karena kairos, saya menepati waktunya, saya datang menghadap hadiratnya, maka, semua katakan, maka saya boleh menerima yang terbaik. Beri tepuk tangan yang baik buat dia.